Selamat datang di Kabupaten Sintang. Kabupaten ini beribu kota di Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.635 km persegi dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten ini berpenduduk sekitar 445.000 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten Sintang terdiri dari banyak suku bangsa, diantaranya suku Dayak, Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Daerah pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2024 terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Kecamatan di Kabupaten Sintang meliputi Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Sarawak, Malaysia Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau. Halo semua, sekarang kita berada di Kabupaten Sintang, tepatnya di depan kantor Bupati Sintang. Kantor ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sintang. Di kantor inilah Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang menjalankan pemerintahannya. Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 33 organisasi perangkat daerah atau OPD, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta dinas-dinas lainnya. Halo semua, sekarang kita berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Dinas ini bertugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Masyarakat yang ingin membuat KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran bisa datang ke sini. Kabupaten Sintang juga memiliki satu unit rumah sakit umum daerah Ade Muhammad John Sintang yang sekarang menjadi rumah sakit rujukan Ade Muhammad John Sintang. Halo semua, sekarang kita lanjut ke Rumah Sakit Rujukan Ade Muhammad John Sintang. Rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Sintang. Rumah sakit rujukan ini merupakan rumah sakit tipe B. Rumah sakit ini memberikan pelayanan pengobatan untuk semua jenis penyakit. Bagi masyarakat yang ingin berobat, rumah sakit ini juga menyediakan layanan BPJS. Kabupaten ini dilengkapi dengan fasilitas Mall Pelayanan Publik MPP yang selalu siap sedia memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Sekarang kita berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang. Mall ini merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Mall ini menyediakan berbagai pelayanan masyarakat seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, dan pelayanan lainnya. Di mall ini terdapat 18 jenis pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang mendirikan Mall Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang sangat memperhatikan pelayanan publik. Hal itu bisa ditandai dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang yang dulunya perizinan itu hanya dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejak bulan November tahun 2023, Mall Pelayanan Publik diresmikan oleh
Kementerian Pan-RB di pusat dan disatukan satu kantor dengan DPM PTSP. Jadi pelayanan kami dalam hal perizinan itu dilakukan di loket 19 di mall pelayanan publik ini. Sementara back office-nya berada di lantai 2 yang menjadi kantor kami DPM PTSP. Pelayanan perizinan seluruhnya sudah dilakukan melalui lembaga OSS, di mana perizinan itu sudah berbasis risiko. Ada risiko rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Sekarang semua pelayanan dipermudah. Pelayanan perizinan yang berisiko rendah itu hanya cukup nomor induk berusaha yang diterbitkan di lembaga OSS dengan persyaratan pelaku usaha atau masyarakat hanya memerlukan KTP dan NPWP. Selanjutnya izinnya akan keluar. Itulah namanya yang berisiko rendah. Demikian juga untuk risiko menengah. Maka yang akan diurus oleh masyarakat hanya ditambah sertifikat standar. Ada yang diverifikasi dan ada yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau risiko menengah tinggi itu ada sertifikat standar, maka itu perlu diverifikasi oleh pemerintah daerah, demikian juga oleh pemerintah pusat. Dan risiko tinggi itu sudah pasti ada izinnya, dan pengawasannya dalam keempat risiko ini akan lebih diperketat. Izin dipermudah, tetapi pengawasan diperketat. Untuk itu di MPP ini ada beberapa gerai. Kita memberikan gerai kepada pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan dalam satu tempat. Jadi masyarakat datang ke dalam satu tempat, dalam mengurus satu kegiatan, dia bisa mengurus kegiatan berikutnya. Misalnya dia datang ke kantor pos, dia bisa melakukan pengurusan di Bapenda, pendudukan, kesehatan, demikian juga di Samsat. Target yang diberikan oleh Pak Bupati kepada kami di DPM PTSP ini, tentu saja realisasi investasi semakin meningkat dengan adanya mall pelayanan publik ini. Kemudian PAD, pendapatan asli daerah, akan lebih meningkat karena pelayanan semakin dipermudah. Kemudian tentu saja jumlah izin yang diterbitkan akan bertambah. Kemudian indeks kepuasan masyarakat diharapkan akan semakin meningkat. Ini kita lakukan melalui survei. Jadi setiap masyarakat yang datang ke MPP kita akan melakukan survei. Maka di sana bisa nanti kita ketahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kami berikan. Dan itu terbukti realisasi investasi kita tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup lumayan, melebihi target provinsi dan melebihi target nasional. Kemudian survei kepuasan masyarakat selalu baik, artinya pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik semakin membaik di Kabupaten Sintang ini dengan adanya mall pelayanan publik. Kabupaten Sintang memiliki satu bandar udara, yaitu Bandara Tebelian. Kabupaten ini juga memiliki dua pasar tradisional utama yang berlokasi di kota Sintang, yaitu Pasar Masuka dan Pasar Tanjung Puri Sintang. Nah, selanjutnya kita akan melihat pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sintang. Pasar Tanjung Puri merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Sintang. Di pasar ini, berbagai jenis bahan pokok tersedia untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Yuk kita lihat ke dalam. Kabupaten Sintang memiliki banyak potensi di sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, perwisata, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten Sintang memiliki sejumlah rumah adat. Rumah adat Betang Ensait Panjang, Rumah adat Dayak Tampun Juah, dan Rumah adat Melayu Tapak Siri. Kabupaten Sintang memiliki bangunan bersejarah, yaitu Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang, yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sintang. Mata pencarian utama masyarakat Kabupaten Sintang adalah di sektor perdagangan,
perkebunan, pertanian, dan peternakan. Di sektor pertanian, Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditi unggul, di antaranya padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan cabai. Sedangkan di sektor perkebunan, Kabupaten Sintang memiliki komoditi berupa sawit dan karet. Untuk sektor perikanan, masyarakat Kabupaten Sintang mengembangkan usaha ikan keramba di sepanjang Sungai Kapuas. Sedangkan di sektor peternakan, masyarakat Kabupaten Sintang mengembangkan peternakan babi, sapi, kambing, dan ayam. Kabupaten Sintang dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempuna, Kota Sintang, dan Ketungau. Sedangkan Sungai Melawi melewati Kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau, dan menuju ke Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten memiliki sejumlah objek wisata yang menarik, diantaranya Bukit Kelam, Hutan Wisata Baning, Museum Kapuas Raya, Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang, Danau Jambela, Danau Guci, Galeri Motor Bandung, Taman Entuyut, Waterfront Sintang, dan masih banyak tempat wisata lainnya.